Sekarang saya akan menjelaskan perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, analisa yang dibuat tidak membedakan apakah perusahaan ini perusahaan pemerintah atau perusahaan swasta, dan apakah perusahaan swasta itu berbentuk perusahaan perseorangan, perkongsian, atau perseroan terbatas. Begitu pula tidak dilakukan pembedaan antara perusahaan kecil, besar, perusahaan pertanian, industri, atau perusahaan perdagangan dalam teori ekonomi. Berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menjalankan usaha yang sama, yaitu mengatur penggunaan faktor-faktor produksi dengan cara seefisien mungkin, sehingga usaha memaksimumkan keuntungan dapat dicapai dengan cara dari sudut ekonomi dipandang sebagai cara paling efisien. Keuntungan akan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi biaya produksi, dan kerugian akan dialami apabila hasil penjualan kurang dari biaya produksi. Keuntungan maksimum dapat dicapai apabila perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang lebih besar. Dalam memperoleh keuntungan maksimum, ada beberapa aspek yang harus dipikirkan oleh produsen, yaitu fungsi produksi dan peminimuman biaya produksi. Dalam menganalisis bagaimana perusahaan melakukan kegiatan produksinya, teori ekonomi membedakan jangka waktu menjadi dua, yaitu jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Jangka waktu panjang adalah suatu periode dalam analisis kegiatan memproduksi firma-firma yang memisalkan suatu periode cukup panjang dan memungkinkan firma-firma menambah semua faktor produksi yang diperlukan dalam operasinya. Jangka pendek adalah suatu periode dalam analisis kegiatan memproduksi firma-firma yang memisalkan bahwa suatu periode hanya sekali produksi yang jumlahnya dapat berubah-ubah. Sekarang saya akan menjelaskan perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, analisa yang dibuat tidak membedakan apakah perusahaan ini perusahaan pemerintah atau perusahaan swasta, dan apakah perusahaan swasta itu berbentuk perusahaan perseorangan, perkongsian, atau perseroan terbatas. Begitu pula tidak dilakukan pembedaan antara perusahaan kecil, besar, perusahaan pertanian, industri, atau perusahaan perdagangan dalam teori ekonomi. Berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menjalankan usaha yang sama, yaitu mengatur penggunaan faktor-faktor produksi dengan cara seefisien mungkin, sehingga usaha memaksimumkan keuntungan dapat dicapai dengan cara dari sudut ekonomi dipandang sebagai cara paling efisien. Keuntungan akan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi biaya produksi, dan kerugian akan dialami apabila hasil penjualan kurang dari biaya produksi. Keuntungan maksimum dapat dicapai apabila perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang lebih besar. Dalam memperoleh keuntungan maksimum, ada beberapa aspek yang harus dipikirkan oleh produsen, yaitu fungsi produksi dan peminimuman biaya produksi. Dalam menganalisis bagaimana perusahaan melakukan kegiatan produksinya, teori ekonomi membedakan jangka waktu menjadi dua, yaitu jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Jangka waktu panjang adalah suatu periode dalam analisis kegiatan memproduksi firma-firma yang memisalkan suatu periode cukup panjang dan memungkinkan firma-firma menambah semua faktor produksi yang diperlukan dalam operasinya. Jangka pendek adalah suatu periode dalam analisis kegiatan memproduksi firma-firma yang memisalkan bahwa suatu periode hanya sekali produksi yang jumlahnya dapat berubah-ubah. Di sini saya akan menjelaskan produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Yang pertama adalah produksi total atau total product. Adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi, di mana produksi total sama dengan fungsi dari barang modal atau yang dianggap konstan, tenaga kerja atau buruh. Secara matematis, total produksi akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Turunan pertama total produksi adalah marginal produksi, maka total produksi maksimum pada saat marginal produksi sama dengan 0. Yang kedua adalah produksi marginal atau marginal product.
adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi, di mana produksi marginal sama dengan turunan pertama produksi total sama dengan perubahan produksi dibagi perubahan tenaga kerja. Perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja selama marginal produksi lebih besar dari nol. Jika marginal produksi sudah lebih kecil dari nol, penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai marginal produksi merupakan indikasi telah terjadinya hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return atau LDR. Yang ketiga adalah produksi rata-rata atau average product. Adalah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi, di mana produksi rata-rata sama dengan produksi total per tenaga kerja. Produksi rata-rata akan maksimum bila turunan pertama fungsi produksi rata-rata adalah 0. Dengan penjelasan matematis, produksi rata-rata maksimum tercapai pada saat produksi rata-rata sama dengan marginal produksi. Dan marginal produksi akan memotong produksi rata-rata pada saat nilai produksi rata-rata maksimum. Selanjutnya saya akan menjelaskan kurva produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Pada kurva ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pertama sampai pada saat kondisi AP atau produksi rata-rata maksimum. Penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu, hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi pada tahap ini. Pada tahap kedua, antara produksi rata-rata maksimum sampai saat marginal produksi sama dengan 0. Karena berlakunya LDR atau the law of diminishing return, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Namun demikian nilai keduanya masih positif. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum. Setelah itu, pada tahap ketiga, saat marginal produksi sudah bernilai lebih kecil daripada 0 atau negatif, perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi matematika yang menghubungkan kuantitas output dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Biasanya, ekonom menganggap modal dan tenaga kerja adalah satu-satunya input produksi. Fungsi tersebut mewakili batas output yang dapat diproduksi oleh produsen dari setiap kombinasi input yang diinginkan. Fungsi ini berguna untuk menentukan berapa banyak output yang harus mereka hasilkan, mengingat harga suatu produk. Dan untuk mencapai output itu, kombinasi input apa yang harus mereka gunakan. Selanjutnya, para ekonom membedakan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, suatu faktor produksi dianggap tetap, biasanya modal. Sementara itu, dalam jangka panjang, semua faktor produksi adalah variabel. Persamaan umum untuk fungsi produksi adalah Q sama dengan F dalam kurung K, L dalam kurung tutup, di mana Q adalah jumlah output, L adalah tenaga kerja, dan K adalah modal. Mari kita ambil fungsi produksi sederhana sebagai contoh. Q sama dengan K plus L. Dari persamaan tersebut, perusahaan dapat menghasilkan output 5 unit menggunakan 2 unit modal dan 3 unit tenaga kerja. Ketika tenaga kerja ditingkatkan menjadi 5 unit, output meningkat menjadi 7 unit atau 2 unit meningkat. Selanjutnya, ketika modal ditingkatkan menjadi 5 unit, output meningkat sebesar 8 unit atau 3 unit meningkat. Dari fungsi itu, output meningkat secara proporsional dengan setiap unit input tambahan. Di bidang ekonomi, kami menyebutnya skala pengembalian konstan. Berikutnya adalah fungsi Cobb-Douglas, yaitu Y sama dengan AK pangkat alfa, L pangkat beta, di mana A mewakili faktor total produktivitas yang mengukur faktor di luar tenaga kerja dan modal yang berkontribusi terhadap perubahan output. Ekonom menyebutnya sebagai faktor dalam peningkatan teknologi. Sementara itu,
Alpha mengacu pada elastisitas output modal, dan beta mempresentasikan elastisitas output dari tenaga kerja. Jumlah alfa dan beta sama dengan 1 jika itu adalah constant returns to scale, kurang dari 1 jika itu decreasing returns to scale, dan lebih dari 1 jika itu increasing returns to scale. Misalnya, jika alfa sama dengan 0,5, peningkatan penggunaan modal 2% akan menyebabkan sekitar 1% peningkatan output. Kita dapat memperkirakan rumus tentang pertumbuhannya seiring waktu sebagai berikut. Delta Y per Y sama dengan alfa, delta K per K plus beta, delta L per L plus delta A per A, di mana delta Y per Y sama dengan tingkat pertumbuhan dalam output. Delta K per K sama dengan tingkat pertumbuhan modal. Delta L per L sama dengan tingkat pertumbuhan tenaga kerja, dan delta A per A sama dengan pertumbuhan TFP. Selanjutnya yaitu teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi dengan satu faktor berubah adalah suatu teori produksi sederhana yang menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Di sini dijelaskan bahwa hanya satu dari faktor-faktor produksi yang mengalami perubahan dalam arti tidak tetap jumlahnya, yaitu faktor tenaga kerja. Sedangkan faktor produksi lainnya tidak mengalami perubahan dalam arti tetap jumlahnya. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang, dan pada akhirnya akan mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertumbuhan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun. Hubungan di antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, produksi total yang mengalami pertambahan yang semakin cepat. Produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat apabila tenaga kerja ditambah dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3. Pertambahan tenaga kerja yang menghasilkan pertambahan produksi yang lebih besar dari yang dicapai pekerja sebelumnya, atau produksi marginal pekerja yang semakin bertambah. Yang kedua yaitu produksi total pertambahannya semakin lambat. Keadaan di mana produksi marginal semakin berkurang. Maksudnya, setiap pertambahan pekerja akan menghasilkan tambahan produksi kurang daripada tambahan produksi pekerja sebelumnya. Dan yang ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. Pertambahan tenaga kerja tidak akan menambah produksi total, yaitu produksi total berkurang. Dikemukakan suatu gambaran mengenai produksi suatu barang pertanian di atas sebidang tanah yang tetap jumlahnya, tetapi jumlah tenaga kerjanya berubah-ubah. Dalam gambaran itu ditunjukkan bahwa produksi total yang ditunjukkan dalam kolom 3 mengalami pertambahan yang semakin cepat apabila tenaga kerja ditambah dari 1 menjadi 2 dan 2 menjadi 3. Maka dalam keadaan ini, kegiatan memproduksi mencapai tahap pertama. Dalam tahap ini, setiap tambahan tenaga kerja yang menghasilkan tambahan produksi yang lebih besar dari yang dicapai pekerja sebelumnya. Dalam analisis ekonomi, keadaan itu dinamakan produksi marginal pekerja yang semakin bertambah. Produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Kolom 4 menunjukkan nilai produksi marginal, yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan suatu tenaga kerja yang digunakan. Apabila delta L adalah pertambahan tenaga kerja, delta TP adalah pertambahan produksi total, maka produksi marginal atau MP dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. MP sama dengan delta TP per delta L.
Apabila tenaga kerja bertambah dari 4 menjadi 5 orang, menunjukkan bahwa produksi bertambah dari 1080 menjadi 1290, bisa dilihat di kolom 3, yaitu pertambahan sebanyak 210 ditunjukkan dalam kolom 4. Maka produksi marginal adalah 210 dibagi 1 sama dengan 210. Pada tahap pertama, produksi marginal selalu menjadi bertambah besar. Produksi marginal adalah 250 pada waktu tenaga kerja bertambah dari 1 menjadi 2. Dan produksi marginal meningkat sebanyak 410 apabila pekerja bertambah dari 2 menjadi 3. Pada tahap kedua, produksi marginal semakin menurun besarnya. Ini berarti hukum hasil lebih yang semakin berkurang mulai berlaku semenjak permulaan tahap kedua. Pada tahap ketiga, produksi marginal adalah negatif. Besarnya produksi rata-rata, yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja yang ditunjukkan oleh kolom 5. Apabila produksi total adalah TP, jumlah tenaga kerja adalah L, maka produksi rata-rata AP dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. P sama dengan TP per L. Ketika tenaga kerja yang digunakan adalah 2 orang, produksi total adalah 400. Dengan demikian, produksi rata-rata adalah 400 dibagi 2 sama dengan 200. Angka-angka dalam kolom 5 menunjukkan bahwa dalam tahap pertama jumlah produksi rata-rata semakin bertambah besar. Apabila 2 pekerja saja digunakan, seperti telah ditunjukkan di atas. Produksi rata-rata hanya 200. Produksi rata-rata mencapai jumlah yang paling tinggi pada waktu jumlah tenaga kerja adalah 3 dan 4, yaitu pada permulaan tahap kedua atau pada batas tahap pertama dan tahap kedua. Jumlah produksi rata-rata yang paling tinggi ini adalah 270. Sesudah tahap ini, produksi rata-rata semakin lama semakin kecil jumlahnya.